Hai, kembali lagi ke YouTube-nya Mama Nima. Makan yuk, ayolah makan, kayak gitu kan. Hari ini kita makan pecel lele lagi. Jadi ini tadi sempat jatuh, biasalah kan, turun dari mobil, pegang ini, pegang itu, dah jatuh gitu. Udah aku dapat dari kantor karena kami juga lagi lembur. Nah nih AC aku udah aku hidupin, ternyata belum dingin, udah sekitar 5 menit lah, nggak terlalu lama. Nggak tahu nih masih akan dinginkah atau tidak, nggak tahu. Nggak usah kita urus AC. Sekarang kita mau cerita seperti janji aku kemarin, karena kalau orang Pekanbaru, orang apa tuh semalam itu kemarin gitu. Oke. Cerita kita kemarin, kita akan cerita tentang mobil pertama Nima Mama, itu Mama Nima. Besok aku cerita lagi kenapa namanya YouTube Nima Mama. Oke. Udah, di sini udah aku siapin makannya. Dan tadi aku tuh dapatnya makanan tuh pecel lele lagi, tapi agak imut ya pecel lelenya. Oke, udah dapat. Ini versinya yang agak imut-imut, tapi tadi aku beli untuk makanan. Aku beli makanan dari dia tadi jatuh, terus lihat pecah kan, tapi pakai plastik, dia masih bisa diambil lah gitu. Oke, kita cerita tentang mobil pertama. Kalau mobil itu, kalau menurut aku ya, mobil itu termasuk salah satu barang mewah, apapun mereknya, karena mungkin satu, dia bisa bawa banyak orang di dalam mobil, terus dia juga nggak panas-panasan. Tapi mobil baru kayak aku milihnya harus mobil baru. Aku pasti mikir, kenapa nggak second aja, karena aku nggak paling milih second. Terus kedua, second tuh lebih murah, tapi kalau kita salah mungkin biaya perawatannya lebih mahal. Makanya kadang-kadang orang kalau beli second itu udah tahu orang sebelumnya siapa yang make gitu kan. Jadi aku beli mobil baru. Padahal bosku udah ngomongin ya, nggak, dia kalau ngomong sama aku tuh, gua lu ngapain lo beli yang baru, katanya gitu kan. Lo beli aja yang second. Mobil gua showroom itu 30% hilang, itu nilainya berubah lo, katanya gitu kan. Cuman aku tuh tipe orang yang aku nggak mau repot kemudian hari, itu tipe aku. Jadi aku tetap beli baru. Mobilnya merek keluaran dari H. Brio. Itu mobil pertama aku. Brio Satya Matic. Keluaran 2020. Aku suka kali sama mobil aku tuh. Aku beli. Itu setelah 6 tahun kerja. Kalau orang bilang, kenapa nggak dari awal aja beli mobil? Karena targetku, kalau kita punya duit, targetku kalau nggak tanah, rumah, nggak mobil. Dan semua orang tuh punya prinsip masing-masing ya. Aku beli mobil, jadi aku tuh keluarga mak bapakku ya, itu nggak
keluarga kami tuh bukan orang kaya, jadi nggak punya mobil. Paling punya tuh motor. Itu pun aku punya motor sendiri itu udah SMA. Bukan motor yang dibeliin sendiri ya, untuk aku sendiri, bukan motor keluarga. So, saking keluarga tuh emang dari keluarga yang biasa aja, tapi alhamdulillah untuk makan, rumah, terus jajan yang nggak besar lah gitu, ibuku tuh selalu ada duit. Aku manggilnya bukan ibu, mama. Udah, kita balik lagi cerita mobil. Jadi kalau aku kursus setir mobil, biasanya itu aku aku milihnya yang manual. Karena menurut aku kalau manual bisa, matic pasti bisa. Terus kedua, manual lebih murah. Terus aku belilah mobil pakai sistem di kantorku tuh ada di DP-in kantor, dicicilin kantor. Jadi setiap tahun itu kan kami kayak ada bonus-bonus gitu, nanti dari sana pembayarannya gitu. Dan sekarang mobil itu alhamdulillah udah lunas. Suka duka dengan mobil tuh banyak, terlalu banyak malah. Mobilku tuh Brio kecil tapi tangguh. Kenapa aku bilang tangguh? Jadi dari Pekanbaru kan dia jadi mobil kota tuh, kemana-mana naik. Misalnya namanya Pekanbaru kan jalan kota lah gitu ya. Pindahlah aku ke Bengkalis, jadi dia naik Roro lah. Roro itu kan kalau mau nyungsep mau masuk ke Roro tuh kan agak melandai gitu kan, melandai. Kasihan mobil tuh, jadi kayak gitu. Tuh, aku di sana, belum lagi jalan tuh banyak berlubang. Jadi dari Pekanbaru ke daerah Bengkalis mau lewat Dumai, kalau lewat Dumai oke lah, ada tol, ada berlubang, ada tanjakan gitu kan. Pokoknya dia bisa. Karena kalau aku pikir-pikir dia pasti gasruk, tapi ternyata dia nggak gasruk. Dia bisa. Nanti dia naik Roro gitu. Pindah aku lagi. Ini cerita tentang kehebatan mobilnya aja ya. Aku pindah ke Ujung Batu. Ujung Batu tuh, kalau kalian mau tahu, dia daerah Riau juga, tapi dia arahnya udah mau ke Sumbar, ke Sumatera Barat. Itu lebih parah lagi jalannya, karena orang pasti di situ tuh lewatnya tuh Pajero, Fortuner, karena kota sawit. Pokoknya perjalanan motor aku tuh luar biasa. Mobil sampai akhirnya 1 tahun 4 bulan aku di Bengkalis, di Ujung Batu. Aku pindah lagi ke Batam, naik Roro lagi dia. Tapi ini Roro berlaku selama 18 jam. Bukan berlaku. Jadi kayak kita naik Roro nih ya, waktunya tuh 18 jam. Jadi sempat inap lah gitu di bawah gitu, naik Roro. Jadi kalau ditanya hebat mobil nih, hebat. Medan yang dilewatinnya, Sumbar udah, Ujung Batu udah, Batam udah, luar biasa lah gitu. Kalau orang bilang mobil kota, memang mobil kota, tapi dia jago kali. Kalau kalian belilah Brio Satya tuh. Kalau masih misalnya kan dia kapasitas 4 orang kan. Tapi kalau nanya dia tangguh,
sangat tangguh. Sekarang ini kayak cerita aku promosiin Honda intinya ya. Tapi aku mau bilang, memang motor Honda tuh tangguh. Motor Honda, mobil Honda tuh tangguh. Kalau kata suamiku, karena aku belum coba mobil yang lain. Tapi kalau menurut aku, memang dia tangguh. Udah, aku cerita tentang mobil Honda tuh kayak gitu caranya aku mendapatkan mobilnya, dan sekarang udah lunas. Pertama kali aku belajar nyetir mobil tuh sebelum aku beli mobil itu udah 2 tahun pertama kali ya. Terus aku tuh tipe orang yang nggak mau sampai merepotin orang lain, itu tipe aku. Jadi karena aku nggak punya, keluarga aku nggak punya mobil, tapi kakakku punya, suaminya punya mobil, tapi aku nggak mau minjam, nggak. Jadi bagi aku kalau kita, karena aku nggak mau ribut nanti misalnya kesenggol gitu kan, lah ribut lah gitu kan, nanti kita belinya nggak ada duitnya, minjam pula ya kan. Jadi aku nggak mau minjam. Kalau ada yang nanya karena aku nggak dipinjamkan, aku nggak pernah nyoba. Kalau kayak minjam motor, oke lah, sepeda motor ya maksudnya. Kalau pinjam mobil enggak, karena mindsetku mobil tuh barang mewah, barang mahal. Jadi kalau kita minjam mobil, paling enggak kita tuh jangan minjam mobil orang tuh nggak pakai basa-basi kita. Terus sebelum nanti rusak. Terus jadi setelah ini agak nganal ngidul ya, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan aku cerita lebih terarah ya, tapi kalau hari ini nggak apa lah ya. Padahal hari ini aku lebih fresh daripada kemarin. Kemarin capek lagi, sekarang capek tapi nggak secapek semalam kemarin. Jadi aku beli mobil pertamaku tahun 2020 bulan Mei. Dari aku gadis, aku nikah, jadi mama masih mobilku sama. Terus sebelum aku punya mobil, aku udah nanya ke kawanku dulu, biaya minyak per bulan berapa, terus servisnya berapa, terus pajaknya berapa. Jadi kita tuh nggak kaget untuk hal-hal kayak gitu. Nah, kayak pajaknya aja kena 2 juta ya, nanti servis 2 juta walaupun sekali 6 bulan. Terus nanti apa lagi ya, apa namanya itu, minyaknya berapa, minyaknya itu 1,2 setiap bulan aku keluarin. Jadi kalau kalian bilang punya mobil tuh kalau lagi ada duit punya mobil, nggak bisa, udah ada maintenance. Minyak aja lah pikiran. Minyak tuh setiap bulan tuh pasti ada 1,2 itu aja. Terus ngapa harus beli baru? Aku ya, aku tipe perempuan yang mama bapak gak ada. Waktu itu aku mau nikah kan, abang laki-laki gak ada. Jadi kalau rusak-rusak nanti aku bingung. Jadi aku beli aja mbak. Kalau orang bilang kan lebih mahal, tapi alhamdulillah ya, mobilku tuh masuk bengkel ya untuk servis aja, servis kecil, servis besar, tapi nggak ada lah yang sampai dimana-mana. Dah, sekian lah cerita mobil baru.
sebentar karena nasinya memang sedikit. Mungkin karena makan aku banyak kali ya. Aku ngerasa ini sedikit. Terus tapi ganjal. Kalau kemarin tuh kan aku agak kesusahan makannya. Terus ini udah habis. Kok tutup ya? Ini udah habis. Aku kalau makan selalu licin. Besok kita cerita apa ya? Aku nggak mau kehabisan ide untuk YouTube nih, karena aku mau setiap hari itu makan malam upload. Mau ada yang dengerin silahkan, kalau nggak mau dengerin juga nggak apa-apa. Ini aku pikirkan, kalau nggak ada yang dengerin nanti sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau nggak ada kalian nggak mau dengerin, mana tahu aku suatu saat udah tua nanti kan meninggal, nanti anakku yang lihat YouTubeku, cucuku yang nengok YouTubeku, ya kan? Aku cuma mau ngasih motivasi hari ini. Hidup itu mau itu berat, mau itu ringan, dia tuh tetap harus jalan. Jadi pilihannya nggak boleh kita ngerasa istilahnya nggak adil rasanya kalau kita pas giliran hidup itu ringan, jalan istilahnya nggak banyak rumit, kita merasa hidup harus dijalani. Tapi ribet kita ngerasa ini terlalu ini, jadi berat hidup, berat atau ringannya hidup jalanin. Oke? Sekian, makasih udah temenin Mama Nima makan. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu, kita ketemu dalam keadaan yang selalu lebih baik. Oke? Thank you, makasih. Mohon maaf ya, mungkin ngomongnya agak muter-muter, tapi mungkin sebenarnya terlalu banyak yang mau diceritakan, jadi lebih repot ceritanya. Jadi aku harus pilih-pilih. Kalau kemarin cerita AC itu tuh kan dia nggak terlalu banyak cerita kan, cuman cerita tentang AC. Kalau itu kan ada perjalanan dari sini jadi ini, jadi lebih ribet hidup ceritanya. Jadi yang keluar malah kayak muter sana muter sini. Oke, sekian aja. Besok kita cerita tentang rumah, boleh? Rumah baru. Rumah pertama. Oke, thank you, makasih. Aku bolehlah salam ya, aku Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.